Sehingga, mmm, yang terjadi perselisihan eee, antar umat Islam istilahnya. Ya 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 ya. Itu, saya ingin tahu juga apa yang menjadi, permasalahannya sehingga ada penyelisihan di situ. Ya ya ya. Silakan dijawab, Ustaz. Oke, siap siap. Sebelumnya mohon maaf antum, ini dari mana? Artinya apa NU, apa Muhammadiyah, apa Salafi, Wahabi, apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saya NU, saya NU. Kalau saya di tengah-tengahnya, Ustaz. Jadi kalau Untuk saya fikih ini madhab, fikih madhabnya apa fikih? Saya ana Syafi'i, fil fikih. Nah, saya ini fikih dalam fikih ikut Syafi'i. Dalam akidah saya ikut Syekh Abu Hasan Al Asy'ari. ya, Dalam hal tasawuf saya ikut Imam Al Ghazali dan Sri Junaid Al Baghdadi. mhm. Ya, Sebenarnya sama, saya organisasi karena saya NU. oh, ya, Ya, jenengan apa jenengan? sebenarnya sama juga, hanya saya, lebih ke pendirian saja, maksudnya gini, apabila, antara kedua kelompok itu berselisih, intinya kalau sama-sama mempunyai pegangan, ya saya nggak menyelisihi antara keduanya gitu. Ya, ya, ya. Semisal dalam hal penentuan satu Ramadan. Ya, ya. Nah, jadi keduanya sama-sama berpegang pada, hadis gitu kan. Ya, ya. Sama-sama ada, hadis pegangannya, yaitu jangan berpuasa sebelum melihat hilal Ya. dan jangan berlebaran sebelum melihat hilal, kan gitu. Nah, jadi Sumu yang li jadi ruyatihi wa firu li ruyatihi. ya, jadi, di antara keduanya itu kan, sama-sama berpegang pada hadis tersebut. Cuman yang jadi Ya, ya. perbedaannya kan penentuan derajat munculnya, derajat nampak bulannya gitu kan. Ya, ya, ya. Jadi kalau, jadi saya kalau di situ tidak menyelisihi, cuman karena saya, berada di mayoritas, jadi saya mengikuti yang mayoritas gitu. Jadi kalau misalkan, di mana saya berada itu misalkan Kak, saya sedang di Jakarta, di situ, eee, di mana lebih mayoritas condong ke mana, ya Ya. saya ikut itu, selama Siap, tidak siap, siap. bertentangan dengan Al-Quran dan hadisnya gitu. Jadi saya Ya, tidak ya, ya. berpatok, harus ikut ini, harus ikut itu, enggak. Nah, jadi, yang jadi permasalahan yang jadi membuat saya merasa apa ya, penasaran itu apa yang diselisihi sehingga terjadi perpecahan antara, eee, apa, umat, Islam antara umat Islam yang, maksudnya sehingga ada julukan Ya, Wahabi ada dan perbedaan lah ya, ada perbedaan ya yang ada perbedaan. tajam. Iya, Ada perbedaan yang cukup tajam. iya, iya. Ya. Jadi begini Pak, jadi begini. Saya mau cerita dulu karena jenengan ini kayaknya kan penasaran kenapa sampai terjadi perbedaan ini, asal mulanya kayak apa, bagaimana dan seterusnya kan. Jadi begini, sekitar abad ke-17, masuk abad ke-18 ya, 702 Masehi. Ya, itu ada namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lahir di Najd. Jadi Najd itu bagian timur dari arah Madinah. Ya, Najd. Kalau hijriahnya itu 1115 hijriah. Nah, di dalam perjalanannya Muhammad bin Abdul Wahab ini
punya satu pemahaman yang waktu itu menghebohkan Jazirah Arab. Waktu itu belum Arab Saudi, masih Hijaz, tanah Makkah Madinah itu Hijaz. Itu menghebohkan di tanah Arab, di Jazirah Arab. Apa yang menghebohkan? Yang menghebohkan adalah pemahaman barunya. Itu punya satu pemahaman, yang pemahaman ini menyelisihi ulama-ulama terdahulu. Ya banyaklah, seperti contohnya mengharamkan tawasul, mengharamkan tabaruk kepada kuburan Nabi, para wali. Kemudian kalau beberapa, ini saya berdasarkan baca di beberapa kitab ya, seperti Mbah Hasyim Asy'ari juga menuliskan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini termasuk orang yang mengharapkan ziarah kubur ke makam Nabi. Seandainya kita dari Indonesia pergi ke Mekah, hanya tujuannya itu ziarah ke makam Nabi, itu haram. Ariflah untuk hanya sekedar tujuan begitu. Nah, sehingga pemahaman ini betul-betul mengguncang waktu itu. Karena apa? Ya karena tawasul, tabaruk, kemudian tabaruk ke makam para nabi, para wali itu menjadi tradisi yang sudah dibangun sejak era salaf, sejak para sahabat, dan disesat-sesatkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga keberadaan Muhammad bin Abdul Wahab itu menjadi sebuah hal yang di situ mengacaukan peradaban umat Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Muncullah pertentangan yang sangat banyak. Tidak sedikit ulama yang menulis kitab yang bagaimana mengupas terkait kesesatan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya, Wahabiyah. Yang pertama begini, kalau sebagian kelompok Salafi ini disebut Wahabi kadang nggak mau. Mereka menuduh bahwa Wahabi ini adalah kita ini bukan Wahabi, kita ini Salafi. Sebenarnya Wahabi ini memang muncul lama ya, artinya nama Wahabi ini memang munculnya dari sana, dari termasuk menurut pengakuan Syekh bin Baz itulah salah satu ulama Wahabi yang mengatakan ketika ditanya sebenarnya kenapa orang-orang itu kok menjuluki sebagian yang lain itu Wahabi, sebenarnya apa Syekh? Itu Muhammad Syekh bin Baz ini beliau bahwa ada lakobun masyhur, bahwa itu adalah dari lakobun masyhur itu adalah lakob yang masyhur yang ditujukan kepada Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya itu di dalam kitab Nur al-Darbi. Nah, kemudian Mufti Mekah pada waktu itu juga menulis salah satu kitab yang namanya Fitnatul Wahabiyah. Mufti Mekah yaitu punya ulama-ulama Nusantara, Senawi Al-Baghdadi dan sebagainya. Itu Syekh Zaini Dahlan menulis salah satu kitab namanya yang berjudul Fitnatul Wahabiyah. Kemudian di kitab Tafsir Baidawi, Tafsir Sawi ya, kitab Tafsir Sawi itu dijelaskan di sana juga mengatakan bahwa Khawarij hari ini itu adalah kelompok yang namanya Wahabi yang ada di tanah Hijaz. Itu ditulis pada tahun mana ini masih hidup. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini masih hidup. Kitab Asyawi itu kan lahir sekitar tahun 760-70. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu wafatnya kan sekitar 780 sekian. Itu masih menemui pengarang kitab Asyawi, Tafsir Asyawi. Itu mengatakan di situ bahwa Khawarij pada zaman Khawarij masa sekarang ini ya itu Wahabi yang ada di tanah Hijaz. Nah, itu sekilas terkait Wahabi. Makanya ini belum berbicara akidah ya, ini kita belum berbicara akidah. Nah,
eh, sesuai dengan apa yang saya tuliskan di situ kan, saya menyebutkan di situ akidah sekte Salaf Wahabi menyelisih pemahaman ulama salaf. Nah, Wahabi ini akidahnya itu kan akidah musabbihah atau mujassimah. Jadi di dalam ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran itu kan kalau nas hadis atau nas Al-Quran itu kan ada yang ayat-ayat atau nas muhkamat, ada hadis-hadis muhkamat, ada ayat-ayat muhkamat, ada juga hadis-hadis mutasyabihat, ada juga ayat-ayat mutasyabihat. Itu begitu. Nah, ayat mutasyabihat itu ayat yang di situ ketika dipahami secara dhahir atau punya makna muskil, punya makna yang di situ belum jelas. Kalau ini dimaknai secara dhahir, maka nanti akan menyebabkan orang itu menjadi berakidah mutajisim, mujassimah. Seperti halnya ketika di situ yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, seakan-akan Allah punya tangan, padahal Allah itu di dalam ayat muhkamat jelas mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tapi kok ada ayat yang mengatakan Allah punya tangan. Terus kemudian Ar-Rahmanu 'ala istawa, Allah itu seakan-akan istawa di aras dan seterusnya, atau Allah bersemayam di aras kalau diterjemahkan ke Indonesia ya. Ini akan, kalau itu diterjemahkan ke Indonesia, ini akan punya makna yang di situ orang akan membayangkan jisim, atau orang akan mengarah kepada pemahaman tasbih, pemahaman tajsim. Nah, bagaimana ulama salaf menyikapi ayat itu kan? Pertanyaan kan begitu. Kan di situ kan jelas ya, mereka menyelisih pemahaman ulama salaf. Nah, sebenarnya ulama salaf itu bagaimana memahami ayat itu? Pada ayat-ayat mutasyabihat, ulama salaf itu pakai metode tafwid. Ada sebagian kecil yang pakai metode takwil. Ini sama-sama dari ulama salaf. Nah, Wahabi tidak pakai dua-duanya. Tidak pakai tafwid ala ulama salaf, juga tidak mau takwilatnya ingkar takwil, sekaligus juga tidak tafwid ala ulama salaf. Mereka punya pemahaman sendiri, yang pemahaman ini sama dengan kaidahnya kelompok musabbihah. Kita tahu bahwa musabbihah ini adalah satu kelompok sekte sesat yang di situ punya akidah batil sesuai dengan keterangan di kitab-kitabnya para ulama. Jadi begitu. Ya, itu sekilas. Kalau nanti diperpanjang lebar ya sebenarnya panjang sekali lebar. Tapi semoga dengan pembuka saya ini jenengan sudah nangkep. Kalau belum nangkep ya nanti kita lanjut diskusi. Oke. Begitu Pak Kelas View. Ya Ustadz, jadi sebenarnya kalau saya sih tidak mempermasalahkan antara tawasul gitu ya, karena sama-sama di antara keduanya berpegang pada hadis gitu, pada hadis dan Al-Quran ya. Sebenarnya kenapa di antara keduanya itu berselisih? Karena yang satu berpegang pada surat Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut namanya, gitu kan? Nah, itu menjadi pegangan yang melarang bertawasul dengan makhluk. Artinya selain Asmaul Husna, selain Allah gitu. Sedangkan dari pihak NU
atau yang membolehkan tawasul, mereka berpegang kepada hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami bertawasul kepadamu lewat perantara nabimu, maka turunkanlah hujan pada kami. Dan sekarang kami bertawasul kepadamu lewat perantara paman nabi kami, maka turunkanlah pula hujan pada kami. Kan? Nah, jadi di pihak yang membolehkan tawasul, pasti pegangannya hadis yang saya bacakan yang kedua gitu. Jadi intinya sama-sama mempunyai pegangan. Sama-sama mempunyai pegangan yang kuat. Tetapi makanya saya berada di antara tengah-tengah, karena keduanya sama-sama mempunyai pegangan gitu. Nah, jadi saya belum menemukan yang mana yang menjadi perselisihan. Hanya saja dari pihak yang dijuluki Wahabi ini, mereka terlalu keras tanpa mempertimbangkan kenapa kenapa menjadi penolakan di antara umat Islam yang ada di Indonesia gitu. Sebagai contoh, sebagai contoh, maksudnya ada hukum yang memang berasal dari adat tapi yang diislamkan, yang sebenarnya iya ya, ya. Sampean mengatakan Wahabi itu punya dalil Pak tawasul, itu apa dalilnya? Tadi yang sampaikan bacakan Falillahil asmaul husna itu bukan dalil melarang tawasul itu. Ya, maksudnya mereka itu berpegang di situ, artinya hanya Allah lah pemilik asmaul husna, gitu kan? Ya, jadi itulah yang menjadi gini, coba sih biar datang panjang. Korelasinya itu apa dengan haramnya tawasul itu apa gitu. Nah, jadi nggak ada, korelasinya nggak ada, kacau itu. Yaitu kekacauan Wahabi itu di situ. Yaitu semakin membuktikan Wahabi itu sesat menyesatkan itu ya di situ itu. Hadis yang nggak nyambung ya dengan tema masalahnya dipakai untuk menghukumi itu. Makanya Wahabi itu memelintir dalil untuk membenarkan pahamnya. Ya, dalil yang seharusnya itu untuk orang kafir digunakan untuk mengotak-otakkan saudara muslim yang lain. Jargon yang digunakan dulu oleh orang kafir untuk menolak Nabi Muhammad dijadikan bantahan terhadap amaliyah yang dulu dijalankan oleh mayoritas para ulama. Wahabi. Iya. Kalau bawakan dalil itu dengan penjelasan kayak begitu, semakin menunjukkan kesesatan Wahabi malah. Iya. Jadi antara keduanya sama-sama mempunyai pegangan. Yang maksud saya ini, yang maksud ingin saya bahas ini adalah keduanya sama-sama. Ya. Biar cepat. Gini Pak, tidak ada aliran Islam pun di dunia ini satu pun, baik Syiah, baik Khawarij, baik yang tidak punya pegangan. Iya, benar. Semua punya pegangan. Liberal juga punya pegangan. Yang ngawur pun, yang ahli ngawur pun, dia juga nanti ada pegangannya. Iya. Nah, makanya dari itu Nabi menyampaikan, wa idza ra'aitum ihtilafan fattabi'u bisyawadil aqdam. Man ya'ish minkum fa sayara ihtilafan katsira. Lam tajtamia ummati ala dolalatin. Umatku tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Tapi Nabi juga menyampaikan, ya,
taftariqu umat ala salasin wasab'ina milatan. Umat Kudus akan pecah. Jadi Nabi memberi lampu merah. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fattabi'u bisyawatil. Kalau kalau Anda melihat perpecahan di mana-mana, perbedaan antara si A si C, semua aku punya dalil, semua aku ahlussunnah, semua aku ahlussunnah wal jamaah, semua aku bener. Terus gimana caranya? Fattabi'u bisyawatil ardh, maka ikutilah mayoritas ulama. Ya, yang Jalan perlu kebenaran, saya Pak. luruskan, Itu jalan kebenaran itu, ya, Pak. ya benar-benar. Yang perlu saya luruskan adalah keduanya ini sama-sama mempunyai pegangan yang seharusnya tidak boleh terjadi perpecahan di antara keduanya, begitu. Yang maksud saya, gitu. Hanya saja sering ini digoreng-goreng juga. Nah, sering digoreng-goreng juga untuk membuat perpecahan dengan Pak, contohnya seperti apa, Pak? Goreng-goreng seperti apa contohnya? nah, contohnya ya seperti yang terjadi di Indonesia sekarang. Live saya ini. Gimana? Contohnya seperti live saya ini atau gimana? Saya baru masuk, jadi tidak tahu di sini ada penggorengan atau tidak. Nah, jadi kan tujuan saya ke sini mau nanyakan gitu. Di mana letak letak permasalahan sehingga Wahabi ini disalahkan gitu atau dituduh menyelisihi begitu kan. Sedangkan yang saya sampaikan bahwa mereka sama-sama mempunyai pegangan baik dari pihak yang dituduhnya kalau tuduhan dari dari Wahabi itu bid'ah. Jadi ini kita golongkan antara kedua kelompok ini, yang satu Wahabi, yang satu bid'ah gitu kan. Ini untuk memudahkan identifikasi gitu. Jadi kenapa terjadi perselisihan antara Wahabi dan bid'ah? Padahal mereka itu sama-sama ya. Ini Pak, lama ini saya simpulkan biar Iya. Kenapa terjadi perbedaan dalam hal memahami bid'ah? Karena inti permasalahannya, inti di situ alasannya atau penyebabnya adalah satu, karena Wahabi tidak mengikuti pemahamannya ulama salaf dalam hal memahami hadis bid'ah. Kenapa berbeda antara Aswaja dan Wahabi? Karena Wahabi tidak pakai pemahamannya ulama salaf. Sudah itu aja masalahnya. Iya, tapi sama-sama mempunyai pegangan. Sedangkan Aswaja hadisnya sama. Satu Aswaja itu mulai dari SD sudah hafal hadisnya. Ya, tidak hanya Wahabi. Kalau Wahabi kan hafalnya hanya hadis itu saja, tidak hafal yang lain. Kalau Aswaja hadis yang lain hafal, hadis itu juga hafal. Cuma bedanya apa? Kalau Aswaja itu dalam memahami hadis, dalam memahami ayat, selalu pakai rujukan bagaimana ulama salaf menafsiri, bagaimana ulama salaf menjelaskan, ulama salaf memahami. Nah, Wahabi beda. Wahabi ini pakai pemahaman sendiri, tidak ikut pemahaman ulama salaf. Jika kacau, Pak, kacau banget. Itu intinya itu. Tidak ada alasan lain, tidak ada. Alasannya itu. Sampai memutar-mutar kayak apapun nanti alasannya ya itu. Ya, benar. Jadi begini, yang maksud saya ingin sampaikan, saya tidak mau, maksudnya kedua belah pihak ini saling menyalahkan dan tidak mau berjabat gitu kan. Ini yang mau saya tengahi. Caranya gampang, Pak. Suruh Khalid Basalamah berhenti
disat-disatkan asu aja. Urusan selesai. Sebenarnya dari Ustadz Khalid Basalamah pun tidak dalam konteks menyalahkan, hanya saja jamaahnya bertanya. Contoh pertanyaannya, apa hukum maulid, gitu kan? Nah, itu sebagai salah satu contoh. Begini, Ustaz, mohon maaf sebelumnya. Kalau dikatakan dalam konteks tidak menyalahkan, maka di situ sebagai orang yang pernah belajar, apalagi orang yang sarjana, mohon maaf, ketika ada sebuah perbedaan itu sampaikan secara sempurna. Jangan seolah-olah bahwasanya pendapatnya dia itu yang paling benar. Contohnya gini, ada seorang bertanya, bagaimana cara makan nasi di atas piring ini? Ya dia harus menjelaskan, makan nasi di atas piring ini bisa menggunakan sendok, juga bisa menggunakan tangan. Maksudnya tanpa sendok, ya harus jelaskan seperti itu. Kemudian kalau memang dia ingin memilih dalam salah satunya, dia mengatakan kalau saya pribadi itu menggunakan tangan, kalau jenengan semua menggunakan sendok, ya monggo silakan. Kan gitu enak, Ustaz. Bukan gitu Lebih juga, setahu leluasa saya. dan lebih lunak seperti itu. Tidak dikatakan makan nasi harus pakai tangan, yang pakai sendok tidak boleh karena itu menggunakan besi dan seterusnya itu bisa merusak organ tubuh dan seterusnya. Contoh seperti itu. Kalau dia mengatakan tidak menyalahkan, seharusnya seperti itu. Kalau bagi saya seorang orang anak desa yang primitif, yang sangat bodoh akan sebuah ilmu pengetahuan seperti itu. Terus benar juga ya tadi kata Yai Ali, kalau misalnya ingin ada memang mengharapkan adanya persatuan, justru Last Viewer ini masuknya ke room Salafi gitu, karena yang jadi apa ya, yang jadi pemicu itu sebetulnya Salafi. Selama ini yang menyalahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Wahabi, yang menyalahkan Khalid, Yazid. Ya, ini mohon maaf, maksud saya kesini gini ya, karena saya tiap masuk tiap menonton live, Jadi itu pasti ada penyudut. Seakan-akan kalian korban. Tidak, maksudnya gini, saya selalu melihat judulnya menentang Wahabi, segala macam. Nah, jadi tujuan saya ke sini maksudnya gini, bagaimana kedua belah pihak ini bisa menyatu. Itu yang maksud tujuan kedatangan saya. Bagaimana Jadi saya jawab, Ustaz? bisa menyatu? Ya. Boleh saya jawab, Ustaz? Ada kesesatan. Gini. Stop untuk ngomong aneh-aneh. Stop untuk ngomong aneh-aneh. Stop Di sini, bisa Ustaz. masalah ngomong aneh-aneh. Gitu loh. Kalau ente ngomong menyatu, bilang ente stop ngomong aneh-aneh kawan. Tahu nggak? Kalian semua pelakunya. Jangan seakan-akan kalian menjadi korban datang tuh kami mau berdamai. Enggak ada. Kalian semua pelaku. Tahu nggak? Kalian penjahatnya. Jadi jangan seakan-akan datang seperti pahlawan. Gitu. Semua kekacauan yang ada di sini Siap. Wah, ini ada sahabat kita yang naik ini dari muridnya Ustadz Syafiq. Assalamualaikum Haidar Basalamah. Tapi ada solusi nih untuk persatuan. Paling mawon dengan Pak Hos. Apa? Kalau memang santrinya Ustadz Syafiq mau naik, diroling pulau mawon riyen pulau nembe maham Ini sekali. sudah naik, ini sudah di atas. Oh sudah di atas. Gon. Nggih.